sore dan malam untuk rekan-rekan semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami menjelaskan lebih lanjut apa yang kami pelajari mengenai sebuah pembelajaran yang diberikan oleh dosen kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Wanda dengan NPM 25120111238 dan didampingi oleh rekan saya. Dengan saya Saat Maruli Tua Panjaitan dengan NPM 2552011030. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sebuah teori hukum mengenai Steuvenbau teori Hans Kelsen yang diciptakan oleh Hans Kelsen. Lalu terus kami jelaskan juga tentang teori pemaparan dan juga pokok-pokok pemikiran dari Hans Kelsen tersebut dengan saudara saya David Rolanda. Benar sekali. Selamat menonton untuk rekan-rekan semua. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini kami akan menjelaskan sebuah pengertian sebuah materi yang diberikan oleh dosen kami Pak Hafes. Kami akan mengambil sebuah tema Hans Kelsen, teorinya Hans Kelsen yaitu Steuvenbau teori, yang dimana akan dijelaskan sesederhana mungkin oleh saya di sini. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Jadi Hans Kelsen itu adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Austria. Dia menjelaskan bahwa hukum itu memiliki hierarki, memiliki susunan-susunan. Seperti apabila kita kaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia, maka ada yang paling teratas yaitu Grundnorm atau norma dasar, ada Pancasila. Namun ada beberapa orang yang memperdebatkan Grundnorm di Indonesia itu antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di bawahnya ada konstitusi yang menjadi dasar pembentukan undang-undang, lalu undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, dan yang terakhir itu keputusan atau peraturan pelaksana. Bisa rekan-rekan ketahui juga bahwasanya apabila penjelasan yang saya berikan ini adalah sebuah penjelasan yang kurang benar, rekan-rekan bisa pastikan di Google atau di media sosial manapun banyak sekali pengertian atau hierarki mengenai Steuvenbau teori di Indonesia. Terima kasih. Jadi di sini gua akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran dari Hans Kelsen yang dimana tadi sudah dijelaskan tentang teorinya. Jadi di sini pokok pemikirannya itu yang pertama itu hukum itu sebagai norma. Hukum adalah aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang disebut dengan Das Sollen, bukan kenyataan sosial atau yang disebut dengan Das Se. Contoh dari penerapan pokok pemikiran itu yaitu larangan mencuri dalam hukum pidana disertai sanksi. Lalu yang kedua, pemisahan hukum dari moral dan politik, yang dimana keabsahan hukum tidak ditentukan oleh adil atau tidaknya, tetapi oleh prosedur pembentukannya. Contoh dari penerapan hukumnya yaitu undang-undang tetap berlaku meski dianggap tidak adil. Lalu yang ketiga itu ialah hierarki norma atau yang disebut dengan Steuvenbau teori. Lalu dari hierarki norma itu ialah norma hukum yang tersusun berjenjang. Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Contoh dari penerapan hukumnya yaitu perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang keempat yaitu Grundnorm yang disebut dengan norma dasar, yang dimana norma tertinggi yang menjadi dasar sahnya seluruh hukum. Contoh dari penerapannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 1945. Lalu yang kelima, keberlakuan hukum berdasarkan legalitas, yang dimana hukum berlaku karena dibentuk secara sah. Contoh penerapannya, undang-undang berlaku selama belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Begitu penerapan atau pokok-pokok pemikiran dari teori Hans Kelsen. Terima kasih. Jadi yang dapat kami simpulkan dari teori Steuvenbau Hans Kelsen ini adalah memberikan sebuah landas penting dalam memahami hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri dan terstruktur secara logis. Lalu Kelsen juga menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari pengaruh moral, politik, sosiologi maupun nilai subjektif lainnya agar ilmu hukum dapat dikaji secara objektif dan ilmiah. Ya. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.